Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema dua hal yang kamu rasakan ketika mantan meriang karena kangen kepadamu. Ya. Jadi sebenarnya rasa rindu, rasa kangen yang tidak terobati, ya ditahan terus begitu rasa kangennya tadi, itu akan berdampak kepada fisik seseorang. Ya, kangen tidak terobati, jadi makan pun tidak berselera. Tidur menjadi tidak nyenyak karena terbayang-bayang terus. Akhirnya karena kurang nutrisi, kurang istirahat, orang bisa jadi tidak enak badan. Begitu juga ya, ketika mantan meriang karena kangen kita. Ya, apa itu bisa terjadi? Jawabannya sangat mungkin ya. Kita lihat tuh ya, dulu zaman saya masih kecil tuh ada tetangga sebelah rumah. Jadi paman saya ini kuliah ya, pendidikan ke luar negeri selama 2-3 tahun. Nah ini ada salah satu adik sepupu nih yang di sebelah rumah, masih kecil sekali tuh pada saat ayahnya berangkat pendidikan ya, mungkin baru sekitar berusia 2 tahun. Tiap hari tidur sama ayahnya tiap malam. Tiba-tiba ayahnya pergi. Ya, kangen kepada ayahnya itu sampai demam. Yang dipanggil nama ayahnya terus. Ya, dibawa ke dokter, dikasih obat, panasnya nggak turun-turun. Ya, akhirnya dinasehati ibunya oleh orang-orang tua, coba cari pakaian atau baju ayahnya yang ada aroma tubuh ayahnya. Dicarikan pakaian tadi, dipakaikan, malah sehat tanpa minum obat ya. Nah, kalau zaman sekarang mungkin sudah jauh lebih mudah ya, karena kalau kangen orang bisa mengobati rasa rindunya tadi dengan video call. Kalau zaman dulu kan, apalagi keluar negeri ya, telepon interlokal mahalnya luar biasa ya, paling kalau kangen surat-suratan kan begitu. Nah, jadi ternyata memang rasa rindu yang tidak terobati itu bisa berdampak kepada fisik seseorang. Nah, sesungguhnya ketika mantan kangen kita sampai meriang atau meriang karena kangen kita, kita sebenarnya bisa merasakan. Ya, cuman kita tidak memahami perasaan itu tadi ya. Tetapi rasa yang ada di dalam diri kita tentu berubah ya, dari segala sesuatunya oke-oke saja, kemudian kita merasakan sesuatu yang berbeda. Nah, jadi tandanya yang pertama ya, yang kita rasakan itu seperti halnya yang kita rasakan kepada orang-orang terdekat dalam hidup kita. Jadi misal orang tua kita tuh, kita kuliah merantau. Kalau zaman saya kuliah dulu, kalau orang tua saya kurang sehat, itu biasanya kita tidak dikasih tahu, biar tidak kepikiran. Ya, tetapi karena kita dekat sudah berpuluh belasan tahun kan dengan orang tua, tentu kita merasakan ya, ada perasaan yang tidak enak. Ya, kita menjadi gelisah, selalu kepikiran kepada orang tua di kampung halaman ya. Nah, seperti hal itu pula lah yang kita rasakan ketika mantan sedang meriang, sedang kurang sehat. Karena kepikiran kita, karena merindukan kita. Kita merasa kepikiran dia, kita merasa ada sesuatu yang terjadi pada diri dia, kita merasa tidak nyaman, ya. Nah, kemudian
yang kedua yang kita rasakan ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, yang kedua, yang pertama tadi kita jadi kepikiran ya, jadi merasa tidak enak, merasa tidak nyaman, merasa ada sesuatu dengan dia. Nah, yang kedua, kepikiran kita tadi durasinya menjadi meningkat. Ya, biasanya ya kita kepikiran, tetapi ini menjadi intensif sekali. Ya, menjadi lama itu berpikir tentang dia, kepikiran dia dan seterusnya tadi. Kalau biasanya kita kepikiran melintas begitu, kemudian hilang lagi pikiran tadi ya. Kali ini enggak. Ya, jadi bayangannya terus. Dan kita mendapatkan bayangan-bayangan bahwa dia sedang kurang sehat dan seterusnya tadi. Nah, kenapa demikian? Karena memang kedekatan batin yang sudah terbangun ya, itu secara alamiah membuat seseorang ya memancarkan apa yang dia rasakan tadi kepada orang-orang yang dekat di dalam kehidupannya. Ya. Nah, itu adalah intuisi, kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk memahami sesuatu tanpa harus mendengarkan informasi, membaca dan seterusnya tadi. Ya, memahami dengan hati kita. Itu kemampuan intuisi yang setiap manusia memilikinya. Semakin dekat seseorang, semakin kuat pula intuisinya. Nah, jadi sangat mungkin ya mantan yang hari ini membenci kita, menjauhi kita, hatinya berbalik menjadi kangen dan membutuhkan kita. Ya, jadi yang paling penting sekarang kita selalu meminta kepada Allah agar hati mantan yang berpaling dari kita menjadi berbalik, ya, melihat ke arah kita lagi. Yang tidak tertarik kepada kita menjadi tertarik kepada kita lagi. Dari menjauhi jadi mendekati. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, innal quluba biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha. Sesungguhnya hati berada di tangan Allah azza wa jalla. Allah yang membolak-balikkannya. Ya, teruslah meminta kepada Allah agar mantan yang menjauh datang mendekat kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.